Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Rizky Nugraha dari kelas 11 IPA 3. Kali ini saya akan membahas tentang HAM. Nah, apa sih itu HAM? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Macam-macam HAM, yang pertama ada hak asasi pribadi, yang kedua ada hak asasi ekonomi, yang ketiga hak asasi politik, yang keempat hak asasi persamaan hukum, yang kelima hak asasi sosial dan kebudayaan, dan yang keenam hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Ciri-ciri HAM, yang pertama hakiki, yang kedua universal, yang artinya meluas, yang ketiga tidak dapat dicabut, dan yang keempat tidak dapat dibagi. Hubungan antara Pancasila dengan HAM. Di sila pertama, menjamin hak kemerdekaan memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Sila kedua, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum. Yang sila ketiga, adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat gotong royong, saling menghormati dan rela berkorban. Sila keempat, menghargai hak warga negara untuk bermusyawarah, mufakat tanpa adanya tekanan maupun paksaan pihak manapun. Dan sila yang kelima, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan kepada masyarakat. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Yang pertama diskriminasi, dan yang kedua penyiksaan. Klasifikasi hak asasi manusia berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM antara lain: yang pertama kejahatan genosida, dan yang kedua kejahatan kemanusiaan. Penyebab pelanggaran HAM. Yang pertama adalah faktor internal, yaitu sikap egois, rendahnya kesadaran HAM, dan sikap tidak toleran. Dan yang kedua faktor eksternal, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Yang kedua, penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli 1996. Yang ketiga, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998, dan lain sebagainya. Upaya penegakan hukum HAM di Indonesia. Yang pertama yaitu pembentukan Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dan yang kedua pembentukan instrumen HAM, dan yang ketiga pembentukan pengadilan HAM. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan baik kata ataupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.